Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Mandara Udotun. Saya nomor absen 05 dan saya dari kelas 12 IPA 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengaruh pandemi COVID-19 bagi perekonomian global dan Indonesia. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan dampak bagi global. Akan melemahnya perdagangan, pariwisata, perhotelan, restoran, bisnis. Karena pastinya penggerak perekonomian di sebuah negara pasti ada yang salah satu atau bahkan semuanya yang saya tadi sebutkan itu. Dan juga ada beberapa negara di Asia yang paling tinggi mengalami kerugian di bidang ekonomi, yaitu yang pertama Tiongkok, Thailand, dan Singapura, Malaysia, lalu Indonesia. Indonesia mengalami kelangkaan bahan pokok karena kita mendapatkan pemasokan bahan baku itu terbanyak dari Cina, sedangkan Cina itu menjadi pusat pertama yang terkena COVID-19. Lalu yang kedua, kelangkaan bahan baku mengkontraksi industri menyebabkan dampak negatif bagi perekonomian di Indonesia. Indonesia mengalami penurunan perekonomian sekitar 0,4%. Itu lumayan cukup banyak. Jadi ada beberapa langkah agar bisa membantu mengurangi penurunan perekonomian di negara, termasuk salah satunya di Indonesia. Yang pertama, menjaga kestabilan harga. Entah itu harga apapun harus tetap stabil, tidak naik, kalau bisa turun, karena itu dapat membantu. Lalu yang kedua, kita harus tetap menjaga stok kebutuhan pokok dan industri, karena itu juga membantu. Lalu yang ketiga, kita harus mencari pasar ekspor baru yang sekiranya kita dapat mengekspor tanpa ada pengaruh dari COVID-19 ini. Karena kita tidak mungkin kan untuk saat ini kita ekspor ke Cina, sedangkan Indonesia paling banyak mengekspor ke Cina. Jadi kita harus mencari pasar ekspor yang baru selain Cina yang sekiranya kita bisa masuk tanpa ada halangan karena COVID-19 ini. Lalu yang keempat yaitu kartu prakerja. Itu juga termasuk dari program kerjanya Presiden kita, Pak Jokowi. Jadi kartu prakerja itu bisa membantu juga masyarakat yang perekonomiannya rendah dan yang terpaksa berhenti melakukan pekerjaan tersebut karena social distancing sekarang ini. Jadi kartu prakerja ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam bidang perekonomiannya agar tidak terlalu jatuh perekonomiannya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang dampak jatuhnya perekonomian karena COVID-19 ini di dunia, di Asia, dan Indonesia, dan juga beberapa tips atau langkah cara mengatasinya agar perekonomian tidak sangat jatuh atau bisa membantu membangkitkan walau tidak banyak. Dengan kita mengikuti anjuran dari pemerintah, menaati peraturan dari pemerintah, kita akan segera bisa membenahi perekonomian kita yang sedang jatuh ini. Jadi jangan lupa di rumah aja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum.